Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang bisnis digital di era revolusi industri 4.0. Untuk disrupsi teknologi sendiri, dia ini memiliki pengertian bahwa transformasi mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Contohnya, pada beberapa hal, peran manusia mulai tergantikan dengan robot. Yang kedua, penyebab disrupsi teknologi. Nah, untuk menyebab disrupsi teknologi ini itu yang pertama karena adanya revolusi 4.0, di mana teknologi digital itu berkembang sangat pesat dan persebarannya pun sudah meluas ke seluruh dunia. Yang kedua adalah karena adanya pebisnis model baru, di mana pebisnis model baru ini itu muncul, di mana di dalamnya itu mempunyai landasan kuat dengan basis teknologi dan juga membawa perubahan-perubahan besar pada operasional pasar. Dan yang ketiga adanya perilaku masyarakat. Di sini yang dimaksud dengan adanya perilaku masyarakat adalah di mana perilaku masyarakat sekarang itu menjalani kehidupan nyata dan dunia digitalnya sehingga menciptakan berbagai perubahan dan menghasilkan disrupsi teknologi tersebut. Yang kedua ada keberlimpahan, di mana keberlimpahan ini merupakan dalam konteks bisnis itu merujuk pada kondisi di mana sumber daya, informasi, dan juga teknologi tersedia dalam jumlah besar dan mudah diakses oleh banyak orang. Nah, hal ini tuh terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat, terutama di era revolusi 4.0, ini mendorong inovasi kayak kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data maupun otomatisasi. Nah, di sini ada 6D of exponential growth, di mana yang pertama ada digitalization, lalu deception, disruption, dematerialization, demonetization, dan democratization. Nah, untuk dampak keberlimpahan, ini pasti dampak keberlimpahan itu ada yang namanya dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu mulai muncul inovasi produk dan juga layanan. Lalu juga mulai muncul nih peningkatan terhadap efisiensi operasional. Karena apa? Karena dengan adanya perkembangan teknologi, operasional perusahaan itu bisa terbantu dengan adanya teknologi-teknologi yang saat ini muncul kayak AI ataupun robot ataupun mesin seperti itu. Nah, ini itu nanti bisa meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga ada akses ke pasar yang lebih luas. Lalu yang keempat ada diversifikasi sumber pendapatan. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya itu yang pertama ada persaingan yang semakin ketat, lalu juga kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat, lalu juga ada pengelolaan informasi yang kompleks, dan yang terakhir adanya keterbatasan sumber daya. Nah, di sini ada beberapa peluang bisnis di era revolusi industri 4.0, di mana yang pertama ada vintage, di mana vintage ini itu merupakan inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan, seperti itu. Yang kedua ada cloud hosting, di mana layanan hosting ini tuh menggunakan teknologi komputasi awan untuk menyimpan dan juga mengelola data, aplikasi, dan juga situs web di beberapa server yang memang saling terhubung. Dan yang ketiga, peluang bisnis di era 4.0 ini itu yang ketiga ada bisnis jual beli online atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce kayak Blibli, Shopee, TikTok Shop, or yang lain sebagainya. Nah, aktivitas e-commerce ini merupakan sebuah aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui platform digital ataupun internet. Yang keempat, peluang bisnis di era 4.0 ini juga ada on-demand service, di mana
Ini merupakan model bisnis yang menyediakan layanan atau produk secara instan sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, biasanya ini melalui platform digital seperti aplikasi ataupun web. Nah, tadi itu kan ada kesempatan apa saja yang bisa atau peluang baru apa saja yang bisa dijadikan bisnis di era 4.0 ini. Nah, di sini selanjutnya ada tantangan bisnis digital di era revolusi industri 4.0. Nah, digitalisasi ini tidak lagi menjadi pilihan, tapi merupakan suatu keharusan bagi perusahaan untuk tetap kompetitif. Nah, tantangannya yaitu yang pertama, keamanan dan privasi datanya itu semakin apa ya, rawan terjadi kebobolan karena memang keamanan dan privasi data sekarang ini kan semuanya disimpan gitu ya di dalam komputasi awan gitu ya. Jadi uh, ada kalau memang ada yang lebih ahli daripada si perusahaan itu, ada resiko terjadi kebobolan dan keamanan privasi data. Yang kedua juga dengan adanya teknologi saat ini, jadi seluruh dunia itu terkesan kecil di kita, jadi persaingan di dunia bisnis itu juga semakin ketat karena kompetitornya itu bukan hanya di satu daerah, tapi bisa di satu negara ataupun di satu dunia seperti itu. Yang ketiga, tantangan bisnis digitalnya ada transformasi digital dan adaptasi teknologi, lalu juga terjadi perubahan perilaku konsumen, dan yang terakhir adanya regulasi dan kepatuhan terhadap teknologi baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.